Obrolan wajib apoteker episode pertama. Bersama apoteker Windy. Ini dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai obrolan wajib apoteker part pertama yang bertemakan tips magang farmasi di luar negeri. Akan ada Mas Rifai dari Farmasi Dragis yang akan join ke IG Live kita, dan ada apoteker Windy yang juga akan join sebagai pembicara. Halo. Oke, thank you apoteker Rifai dari Farmasi Dragis. Kita tinggal tunggu pembicaranya nih, apoteker Rifai. Oh ya, oke. Oke, sebelumnya apa kabar, apoteker Andri? Alhamdulillah baik. Gimana? Mau say hello dulu nih ke kawan-kawan nih. Karena Oke, silakan. dari teman-teman Farmasi Dragis ya. Oke, teman-teman, apa kabar? Nih senang banget nih kita teman-teman dari Farmasi Dragis diundang ataupun diajak kolaborasi nih, Farmasi Dragis ex apoteker Andri nih. Nah, buat teman-teman, gue jelasin sedikit ya. Gue pengen tanda kutip mengenalkan kembali apa itu sih Farmasi Dragis buat teman-teman yang baru tahu. Nah, untuk Farmasi Dragis ini teman-teman salah satu platform IG yang dulu didirikan tahun 2017. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berarti berjalan 4 tahun, dan ya alhamdulillah sudah hampir 100.000 follower, yang artinya sudah banyak, sudah lumayan besar nih, komunitas dari Farmasi Dragis ini. Ya, makasih buat teman-teman yang udah support Farmasi Dragis, dan juga kebetulan nih Farmasi Dragis sekarang kolaborasi sama apoteker Andri, yang sebelumnya kan kita hanya media partner, tapi Farmasi Dragis mulai saat ini mungkin akan lebih berkomitmen nih untuk berkontribusi juga buat teman-teman. Jadi selain ada platformnya, tapi semoga nanti kita akan bisa kembangkan Farmasi Dragis menjadi salah satu kayak apa ya, salah satu yang lebih bermanfaat lah buat teman-teman komunitas. Oke, selamat Mungkin datang bisa disapa dulu ya. Kita sapa dulu apoteker Windy. Apa kabar? Halo, kedengeran nggak suaranya? Dengar. Iya, kedengaran. Selamat malam Mas Rifai sama Mas Andri. Salam kenal. Buat Mas Rifai, kalau Andri udah kenal. Iya. Oke, selamat datang. Berarti kita sudah bisa mulai nih ya. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol seru sih. Ngobrol seru terkait tips and tricks lah, bagaimana ceritanya seorang apoteker Windy dulu mungkin dalam perjalanan pendidikannya bisa sampai ke Kroasia, betul ya? Iya, betul Mas Rifai. Betul banget. Oke, dan juga teman-teman nih, Farmasi Dragis at Apoteker Andri sudah menggagas OWA, obrolan wajib apoteker, yang artinya pembicaraan ini bisa jadi meluas dari segi apapun itu, baik nanti dari awal mula kita kepengen jadi apoteker sampai nanti pengalaman yang sudah menjadi apoteker gitu. Jadi teman-teman bisa stay tune terus di mungkin di IG-nya apoteker Andri, apakah mungkin kedepannya dia mau menggagas apa lagi nih terkait pembicaranya gitu kan. Pokoknya bakal bikin seru. Nah, karena kemarin mungkin dia melihat nih ada sedikit kayaknya banyak sekali mahasiswa farmasi nih yang maksudnya sekarang kan sebentar lagi loh kita akan kembali offline lagi nih. Nah, jadi mungkin ada nih sedikit cerita-cerita yang mungkin bisa diceritakan oleh apoteker Windy. Oke, untuk selanjutnya, untuk siapa apoteker Windy nih, biar yang lebih kenal, yang menjelaskan lah ya.
Silakan apoteker Andri. Oke, oke. Thank you apoteker Rifai. Sekarang aku mau ngejelasin siapa sih apoteker Windy ini. Nah, ini sebenarnya apoteker Windy ini teman aku di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apoteker Windy lulusan S1 Farmasi dan Apoteker di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan aktif dalam berorganisasi baik internal maupun eksternal. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Farmasi di tahun 2018. Serta yang tidak lupa, beliau juga pernah magang di luar negeri, tepatnya di Kroasia. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya, Win ya? Siap. Oke, buat yang pertanyaan pertama nih. Apa yang dimaksud magang sih? Maksudnya apa gunanya juga gitu, keuntungan dari magang itu sendiri gitu, Win? Iya. Sebelumnya makasih dulu buat Mas Rifai sama Mas Andri sudah membuka obrolan hari ini. OWA ya tadi ya? Obrolan wajib apoteker. Iya. Dari langsung aja berarti ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya tentang magang ke Kroasia tepatnya. Kalau misalkan namanya itu programnya sebenarnya namanya Student Exchange Program dari ISMA Parsi. Jadi kita semua tahu kalau semisal anak-anak S1 Farmasi itu bergabung atau menjadi anggota ISMA Parsi. Nah, salah satu program ISMA Parsi itu yaitu Student Exchange Program. Yang mana anak-anak farmasi se-Indonesia itu bisa ikut serta internship atau magang ke negara yang menyediakan tempat untuk magang. Itu tingkatnya. Apoteker Windy berarti seluruh universitas maupun itu swasta, negeri bisa ikutan program ini ya? Iya, bisa banget. Contohnya aku yang dari Muhammadiyah Surakarta. Maksudnya kan bukan universitas negeri, universitas swasta di kota kecil di Solo bisa ikut student exchange program. Asalkan nanti mungkin tips and triknya lebih lanjut lagi di detailnya di pertanyaan berikutnya. Oke. Terus kapan nih kamu melaksanakan magang ini? Terus alasan kamu ikut program tersebut itu apa gitu? Mungkin bisa ceritain ke kita. Oke, dulu itu tahun 2019, sebenarnya udah lama, ini udah tahun 2021 ya, 2019 waktu semester 7 berarti ya, semester 6 ke 7 mungkin. Apa 7? Nah ya, jadi itu waktu itu setelah selesai dari BEM, organisasi, terus masih ada kuliah, tapi mata kuliahnya sudah sedikit, tinggal paling seminggu cuma 3 hari kuliah karena tinggal semester akhir dan juga tinggal skripsi. Jadi sebelum waktu semester 4 itu udah kepikiran ngapain ya nanti setelah nge-BEM atau di semester yang ke-7 ataupun yang sudah semesternya agak longgar, ngapain ya biar seru gitu loh, biar antara mungkin volunteer ataupun ikut internship dan sebagainya. Nah, habis itu baru tuh kepikiran buat ikut student exchange program dari ISMA Farsi. Gitu. Oke, mulai loh. Kuliah itu udah selesai gini, udah di plan ke depannya apa. Bahkan yang di plan itu sampai pengen ikutan ke luar negeri gitu loh. Kalau kita, kalau gue sih ya sering bolak-balik ke luar negeri juga sih. LA. Lenteng apa ya? Iya. Tapi juga pengen tahu ketika kayak misalkan terkait kapan ke sana, berarti kan ketika udah di sana itu kultur di sana tuh gimana loh? Apakah terjun sebagai tenaga teknis kefarmasian atau seperti apa gitu? Waktu dulu ke sana itu sebenarnya di student exchange program itu satu program dari ISMA Farsi itu kita milih bidang-bidangnya. Jadi seingat aku ada community farmasi atau farmasi komunitas atau di sini apotik.
terus ada industri, kayak di perusahaan, di industri farmasi, terus yang ketiga itu ada 4, ada rumah sakit juga di beberapa negara, sama yang keempat itu di sekolah, di akademik. Nah, aku memang minatnya waktu itu di komunitas farmasi. Terus di sana ngapain? Waktu itu di sana karena basicnya itu masih S1, jadi mereka yang di sana, orang apotek di sana, apotekernya itu mengarahkan yang lebih umum, mengenalkan juga ke asisten apotekernya atau di sana teknisian, ya teknisian apotekernya di situ, terus sama apotekernya. Jadi kita belajar apotek secara umum, terus juga tempat visit kemarin itu ke perusahaan farmasi kecil di sana, gitu. Oke. Mantap ya. Berarti memang apotek di sana mengarahkan ya untuk Iya, apa. Terus kemudian kita mulainya juga kita pilih dulu. Kita mau yang kemana, baru apa di sana diarahkannya kemana gitu ya. iya betul. Jadi tuh sebelum daftar student exchange program di Indonesia, waktu itu seleksi dan sebagainya, di situ kita milih bidang yang kita minati itu apa, terus kita cek, pokoknya ada satu satu petunjuknya sebelum mendaftar itu list negara beserta peminatannya. Jadi jelas, oh kayaknya aku tertarik ke industri farmasi, negara yang tersedia atau available itu di mana gitu. Jadi kita bisa merencanakannya dari awal. Oke, thank you Apoteker Windy. Mungkin ini banyak yang udah banyak kepo nih. Kepo gimana sih cara ngedapetin informasinya? Terus syaratnya sama alurnya tuh gimana? Kayaknya banyak banget yang pengen tahu gitu loh. Syarat dan alurnya ya, eh, pertama itu harus up to date dulu atau baca-baca info terkait dengan SEP sendiri, karena SEP itu bukannya student exchange program itu bukannya 2 kali setahun, ada di summer sama winter. Nah, jadi per 6 bulan sekali. Mungkin nanti kalau sudah offline mungkin bisa kembali lagi ke normal. Nah, setelah itu pastinya setelah menunggu atau ikut lihat jadwal yang tahun sebelumnya, jadi bisa memperkirakan. Biasanya cuma beda beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, setelah itu cek juga jadwal kuliah kita. Karena farmasi sendiri kan susah tuh ketinggalan praktikum dan sebagainya. Kalau saran dari aku sih lihat jadwal ataupun semester yang memungkinkan untuk kita internship gitu. Atau mungkin sekarang udah ada kampus yang bisa memberikan waktu untuk internship, itu juga boleh. Nah, syaratnya itu sebenarnya kalau dari ISMA Farsi sendiri itu nggak terlalu ribet sebenarnya. Nggak ada syarat IELTS, TOEFL, dan sebagainya. Tapi sertifikat-sertifikat kayak pernah ikut kursus bahasa Inggris itu juga bisa dilampirkan. Terus di administrasinya itu meliputi CV, kemudian motivation letter. Habis itu kalau ada paspor tuh lebih baik. Jadi mungkin itu jadi nilai plus gitu untuk kesiapan keberangkatan gitu. Baru setelah administrasi lanjut ke wawancara. Untuk Iya. wawancaranya sendiri seputar apa tuh Apoteker Windy? Dulu itu waktu wawancara ada tentang kayak kelebihan, kekurangan dan sebagainya. Terus yang paling penting sih menurut aku yang paling krusial itu alasan kenapa memilih negara tersebut. Terus yang kedua kayak ada opsional negara lain selain negara tujuan tuh apa? Karena dulu sebenarnya negara tujuan aku tuh bukan Kroasia tapi Australia karena dekat juga. Nah, habis itu ternyata tutup waktu itu bordernya juga. Belum COVID sebenarnya, tapi memang dia nggak membuka untuk komunitas. Nah, terus mikir ulang juga misalkan opsi-opsi berikutnya tuh apa dan sebagainya. Dan juga ya Oke, tambahan pakai bahasa Inggris juga. Oke, Inggris juga. Terus ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar ataupun pakai chat bertanya. Terus mungkin
kita bisa kepo lebih dalam nih, Win. Kira-kira perbedaan tenaga kefarmasian di Indonesia sama di sana itu gimana gitu? Mungkin bisa diceritain di sana apa pekerjaan kefarmasiannya apa aja terutama di farmasi komunitasnya. Iya, kalau cerita tentang bagaimana pekerjaan kefarmasian di apotek di sana, sebenarnya di sana itu katanya ikut, bukan katanya ya, karena Kroasia itu bagian dari Eropa, jadi mereka itu ikut regulasinya Eropa. Nah, kalau semisal tentang pekerjaan kefarmasiannya tuh hampir mirip. Jadi apoteker melakukan pelayanan. Kalau secara gampangnya, apoteker itu melakukan pelayanan dengan pasien secara langsung. Terus AA-nya atau asisten apotekernya untuk mempersiapkan sediaannya di dalam. Tapi yang menariknya di sana itu apa ya namanya? Pembagian kerjanya itu sangat jelas. Jadi nggak ada yang tumpang tindih itu nggak ada. Jadi semisal satu shift aja mereka bisa, satu shift apotek itu mereka bisa 5 apoteker di depan, terus di belakang itu di tempat peracikan tuh 3. Jadi sebenarnya aku tuh magang di Graz College karena Zagreb namanya. Nah itu kayak kimia farmanya lah di sini. Nah gitu, kimia farmanya di sini. Nah di sana itu per apotekernya itu punya komputer masing-masing. Jadi kayak ada 4 apoteker, 4 berdiri, sudah standby. Jadi terus di dalam juga ada 3 orang asisten apotekernya. Jadi pembagiannya jelas banget di sana. Nggak ada yang tumpang tindih gitu, nggak ada. Kalau semisal tentang obatnya, kayak tentang pelayanannya, mereka hampir semua warga negara di sana itu pakai kartu, yes, kayak di sini mungkin kayak BPJS. Asuransi gitu, asuransi. Nah, di sana itu hampir semuanya pakai kartu itu. Dan selanjutnya di sana itu jual obatnya, melayani obatnya itu per box. Tapi box di sana nggak isinya 10 keping, tapi memang box kecil. Dijual secara originally package, kayak apa ya namanya? Langsung dijual seperti kemasan aslinya. Oh itu gitu. katanya kalau bedanya kalau di Eropa. Emang aku pernah dengar sih kalau misalkan di Eropa itu memang udah teknik kayak misalkan dari pabriknya itu tuh sudah menyiapkan obat berdasarkan dosis gitu. Jadi memang ketika kita beli tuh misalkan sudah disiapkan ketika kita beli sudah ya ini maksudnya untuk berapa kali pemakaian, berapa kali dosis gitu. Jadi udah yang dijual pun tepat dosisnya gitu. Jadi kayak pemberiannya juga itu udah mantep gitu. Kalau di sini ya berdasarkan kebutuhan kebutuhan apotek Iya. bisa dijual banyak. Oke. Iya betul. Kayak gitu. Sesuai perkemasannya sudah diatur di farmasi industrinya. Iya, betul. Nah, lalu terus sama salutnya lagi sih, boleh tambahin nggak sedikit? Gue sih boleh silakan. Rada kepo di kemasannya itu juga ada braille untuk orang yang berkebutuhan khusus yang nggak bisa kemampuan untuk melihat, itu bisa dengan bantuan itu di kemasan boxnya. Itu walaupun terlihat sepele, tapi mereka sangat-sangat ramah untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Oke. Apoteker Windy, mungkin kalau untuk peracikannya itu, kalau kita kan biasanya cuma puyer, kapsul, apakah di sana ngeracik seperti tetes mata atau suppositoria atau yang lainnya? Kalau semisal di sana hampir mirip sebenarnya sama di sini, tapi aku pernah dengar suppositoria, tapi emang jarang banget. Jarang banget keluar. Biasanya paling sering itu kayak kita di sini, kapsulan, terus itu sama salep di sana. Karena di sana mungkin negara iklim dingin, terus tuh mereka itu perlu kayak salep-salep tertentu untuk wajah dan kulit gitu. Tapi memang kayak racikan gitu, bukan produk over the counter gitu. Oke, terus kalau misalkan nih, gue kepo juga, pertama kali datang ke sana, sempat ada kebingungan nggak? Apa memang karena pertama kali ke luar negeri gitu, misalkan ke luar negeri, apalagi Eropa kan gitu. Nah,
penerimaan orang di sana tuh seperti apa? Apakah ya mungkin ya pembicaranya kayak misalkan aku pernah dengar teman yang ke Jepang gitu kan. Mereka di sana tuh udah seperti walaupun mereka apa namanya kayak masih baru, maksudnya minim segala macam, tapi mereka benar-benar dikasih informasi, diarahkan secara benar-benar dan diterima dengan sangat baik. Nah, gimana tuh kalau pengalamannya di sana? Iya, sampai sana itu kalau boleh cerita sedikit, dulu itu berangkat dari Solo, keretaan ke Jogja, Jogja pesawat ke Jakarta, transit Malaysia, terus transit ke Belanda dan ke Kroasia itu sendirian, sendirian banget. Nah, habis itu sampai sana juga ketutup kan, takut takut kesasar, apa takut diculik, pokoknya overthinking kayak gitu. Habis itu, tapi di sana dari awal sebelum berangkat, berapa bulan sebelum berangkat pun ada yang namanya LO. Aku lupa singkatan dari apa, kepanjangannya. Pokoknya ada kayak eh, teman kita kayak anak farmasi juga, Isma Farsi sana lah intinya. Nah, di sana Iya. mereka itu udah ngatur di mana tempat tinggalnya, terus bagaimana di sana nanti waktu nyampenya dijemput dan sebagainya, akomodasi, makan dan sebagainya itu mereka udah kasih info dari awal gitu. Terus pas di sana penerimaannya kayak bener-bener mereka tuh bener-bener excited gitu loh ngelihat ngelihat anak-anak magang. Nah, aku dulu itu bareng sama orang Jepang, roommate aku dan juga dia ikut komunitas farmasi juga tapi beda apotik. Nah, jadi tuh mungkin plusnya ada temennya di sana walaupun bukan orang Indonesia tapi juga sesama Asia. Jadi kayak ada temennya lah nggak sendiri banget kayak gitu. Pas di sana juga mereka bener-bener welcome banget di apotek tuh bener-bener apotekernya itu bener-bener apa ya ngebantu dan juga bener-bener kayak punya warm welcoming banget sama kita kayak aku sama temanku yang orang Jepang itu. Gitu. Oke, Apoteker Windy berarti apa program exchange-nya itu nggak dari Indonesia aja ya? Maksudnya dari berbagai negara itu kemana-mana atau gimana? Iya, jadi itu kan kalau semisal kita Indonesia punya ISMA Farsi. Nah, tapi kalau semisal dunia itu punya IPSF. Nah, IPSF itu sebenarnya yang punya student exchange program. Nah, tapi itu dibagi-bagi per negara seleksinya gitu. Makanya yang roommateku dulu Manami itu juga Isma Parsi dari Jepang, aku lupa namanya. Nah, ikut dan juga tanggalnya waktunya bersamaan. Tapi kalau di biasanya di negara-negara itu mereka itu ngebarengin waktunya. Misal ada peserta dari negara A, B, C itu digabung. Jadi nggak sendirian gitu loh. Jadi ada orang-orang dari negara A, negara B, negara C itu digabung di satu waktu internship. Uh, mungkin boleh lebih dijelaskan berapa lama di sana, terus uh, kira-kira ngeganggu kuliah kamu apa enggak? Apakah itu dilaksanakan pada saat libur atau gimana? Apoteker Windy. Iya. Jadi dulu itu aku ambil waktu yang paling pendek sebenarnya 2 minggu. Biasanya kadang paling pendek 2 minggu, terus 2 bulan, ingat paling lama. Aku ambil waktu 2 minggu karena juga ada urusan skripsi yang belum selesai, yang hampir selesai. Terus itu juga karena biaya dan sebagainya, jadi 2 minggu aja lah cukup kayak gitu. Terus waktu itu aku sejujurnya ngambil waktu kesempatan untuk bolos. Jadi itu kan ada tuh kan di kuliah itu kan ada bisa bolos 3 kali kayak gitu. Nah, aku ambil kesempatan itu. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal berangkat kayak gitu. Oke. Aku setuju sih. Bolos itu harus digunakan. Maksudnya jangan bolos lama-lama ya. Artinya kalau ada kesempatan bolos untuk kegiatan yang baik juga nggak masalah. Ya, Misalkan Iya, semua gitu. terhormati. Tapi kayaknya sih apa namanya tadi ya yang mau gue tanyain tuh kayak eh, berarti berangkat itu atas dasar program dari Isma Farsi ya.
Nah, yang gue mau tanyain itu bagaimana kamu bisa berangkat itu? Apakah pendanaannya didana sendiri ataukah didanai kampus? Kalaupun misalkan didanai oleh kampus, apakah pengajuannya itu sendiri atau bagaimana? Iya. Kalau semisal tentang pendanaannya, sebenarnya kalau Isma Parsi sendiri itu menyediakan proposal untuk kita si peserta tadi, peserta yang udah fix lolos dari administrasi dan juga wawancara. Nah, itu kita dikasih baku proposal. Nah, terus kita bisa kasih bukan cuma ke instansi atau kayak universitas, bisa juga keluar yang bukan universitas. Nah, setelah itu untuk pengajuannya biasanya tergantung univ masing-masing sebenarnya, nggak bisa disamaratakan. Jadi ada yang mungkin lewat BEM karena ada divisi eksternal, ada juga yang langsung ke dekanat atau rektorat. Nah, dan juga kalau misalnya IPSF itu punya juga yang namanya SIP Grant, jadi kayak beasiswa. Tapi itu memang harus seleksi juga ke dunia, berarti diseleksinya orang-orang yang dapat anggapannya ongkos atau fully funded SIP kayak gitu. Iya, iya. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas juga, kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin nggak banyak ya. Langsung aja ini, mungkin masih ada yang bingung nih dari KL Bulkisya 24_09. Cara daftarnya gimana sih, Kak? Gitu. Masih bingung dia, cara daftarnya itu gimana, Kak? Gitu. Cara daftarnya, yang pertama pasti kamu harus follow Instagramnya Isma Farsi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi endorse Isma Farsi. Terus yang kedua itu follow juga tentang SEP Isma Farsi. Karena tanpa tahu infonya tuh susah kayak gitu. Apalagi kampus yang gak punya budaya kakak-kakak tingkatnya pernah berangkat SIP. Kayak aku dulu pertama kali gak ada info sama sekali, misalkan dari kakak tingkat A, kakak tingkat B pernah berangkat ABCD. Nah, karena gak pernah, jadi kita harus rajin membaca sosmed juga ternyata bermanfaat, tapi tergantung apa yang dilihat kan. Nah, kalau semisal cara daftar pertama itu pantengin info-info tentang SIP di akunnya, ada SIP Isma Farsi kalau nggak salah. Nah, setelah itu ikuti aja prosedurnya daftarnya, biasanya administrasi kayak tadi, umum aja, CV, motivation letter, terus udah itu aja kayaknya, CV, motivation letter, sama berkas-berkas kayak yang lain-lain kayak surat persetujuan orang tua dan sebagainya. Oke, thank you Apoteker Windy. Mungkin ada lagi nih yang tanya dari Oteo KGVRL. Wah, susah banget namanya. Kamu tanya dong, apakah penandaan golongan obat di sana sama seperti di sini yang kayak biru, hijau, yang bulat biru, hijau gitu kan? Itu obat bebas terbatas. Nah, di sana itu gimana? Seingat aku itu ada yang kayak tanda-tanda tapi nggak sama persis kayak di sini. Nggak sama persis karena juga beda penggolongannya, tapi mereka di situ penandaannya bukan warna, seingat aku. Nggak sama persis tapi ada tanda-tandanya juga. Daripada aku salah nanti pokoknya ada tandanya tapi beda, nggak sama persis. Oh, intinya berbeda ya? Iya. Berbeda. Oke. Mungkin gimana Mas Rifai dari Farmasi Dragis, ada yang mau ditanyain lagi ke pembicara kita ini yang sebelum kita ada lagi nih di kolom komentar ya. Dia mau nanya nih terkait mau nanya dong Kak dari Gegio 62311. Diterusin nomor teleponnya ya, ntar biar bisa dihubungin sama Apoteker Andri. Oke. Mau nanya dong, apa 3 hal yang paling berharga yang didapat setelah pulang dari Kroasia? Dalam.
pertanyaannya. Jadi 3 hal yang paling berharga. Yang pertama, kemandirian mungkin. Karena buat berangkat sendiri itu kayak butuh-butuh apa ya namanya, keyakinan dan juga harus berani lah kayak gitu. Terus yang kedua itu perbedaan. Jadi sana kan tadi aku tinggal sama temanku, roommate sama orang Jepang yang pasti beda backgroundnya, latarnya, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa saling menghargai satu sama lain. Di apotik pun juga waktu magang di sana kan juga mereka mayoritasnya non-muslim di sana di Kroasia. Beda kalau di Bosnia, pecahannya dulu itu mayoritasnya muslim. Nah, kalau di Kroasia itu mayoritasnya yang non-muslimnya. Nah, mereka pun di sana juga menghargai apa namanya, kewajiban-kewajiban kayak misalkan muslim sholat dan sebagainya, mereka sangat-sangat menghargai itu. Jadi yang pertama tadi kemandirian, yang kedua saling menghargai akan adanya perbedaan. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga pastinya tentang belajar di sana, belajar tentang kefarmasian di sana gitu. Jadi oh ternyata apoteker di sana tuh begini-begini gitu, dan lebih lebih salutnya sih sama sistemnya sebenarnya. Sistem di sana tuh sudah sangat-sangat terarah dan juga sangat jelas. Jadi nggak ada kayak tumpang tindih dan sebagainya. Oke, mantap ya. Banyak yang di-share nih pada malam hari ini ya. Kayaknya kalau gue masalah berangkat sendiri ke sana kayaknya nggak berani. Gue harus ajak orang tua gue kayaknya. Gue ajak ke sana. Ke Kroasia loh, jauh banget loh, luar biasa loh. Nggak, ya gue sih kalau kalau misalkan diajak, ntar besok kalau berangkat lagi ajak gue ya gitu. Iya iya. Mungkin ada lagi apoteker Andre nih. Kayaknya belum ada yang bertanya lagi. Apa ada lagi nggak ya? Mungkin berhubung ini ya, waktu kita terbatas, langsung aja kita ke pesan. Kira-kira apa sih dari Apoteker Windy ini pesan motivasi buat teman-teman yang lagi nonton live ataupun nanti kan aku share di IGTV-nya, jadi bisa tahu nih apa nih pesan motivasi untuk teman-teman farmasi di Indonesia buat turut aktif nih dalam pengembangan soft skill, karena kan magang juga bisa ningkatin soft skill kita nanti gitu. Iya, pesannya sih yang pertama itu rajin membaca. Membaca dalam arti baca-baca info. Jadi percuma kalau cuma pingin aja, misalkan mau banget, tapi nggak ada apa ya, actionnya buat membaca atau mencari tahu info-infonya. Yang pertama itu membaca, yang kedua baru tanya-tanya. Sangat-sangat terbuka untuk misalkan menghubungi Instagramku dan sebagainya, misal mau tanya silahkan. Tapi yang pertama baca dulu, terus tuh baru oh kayaknya ini bingung, baru bisa tuh tanya-tanya. Selain aku banyak banget alumni-alumni SIP di Indonesia, mungkin ada kakak-kakak tingkatnya yang juga di kampus yang sama, lebih baik lagi bisa ditanyakan. Terus yang ketiga itu sebenarnya harus sabar. Sabar dalam arti waktu sabarnya itu dulu waktu aku ikut seleksi SIP itu waktunya lama, hampir 5 bulan, dari 4 bulan, kayaknya 4 sampai 5 bulan setelah aku dinyatakan lolos SIP itu baru bisa berangkat. Nah itu juga hampir nggak berangkat karena tadi Australia tutup, terus itu pilihan-pilihannya yang kurang sesuai awalnya, itu jadi kayak pertimbangan. Jadi harus sabar. Dan juga kayak menyebar proposal, menyiapin paspor, visa, dan sebagainya itu kan butuh waktu, tenaga, dan sebagainya. Kalau apa namanya, nggak sabar ataupun kayak sudahlah capek misal sambil kuliah ngurus-ngurus ABC, nah itu juga bakal susah sih gitu. Dan juga izin orang tua yang paling penting, karena kan jauh, dan juga mungkin semoga setelah ini apa namanya, border negara-negara lain buka, bakal diizinkan gitu dan ada rezekinya. Oke.
Thank you Apoteker Windy atas sharingnya buat malam ini. Mungkin ada yang disampaikan dari Apoteker Rifai. Oke, kayaknya tadi karena gue sempat buka juga, gue mau nutup juga nih ya kan. Intinya apa yang disampaikan di Apoteker Windy dan tadi sebagian dari Apoteker Andri adalah ya buat teman-teman nih yang masih mahasiswa, tipsnya adalah apa tadi yang terkait dibicarakan adalah Isma Parsi, yang artinya di luar itu teman-teman juga harus melatih soft skillnya dengan mungkin aktif berorganisasi segala macam, karena wadah Apoteker Windy ini bisa keluar negeri adalah suatu organisasi. Jadi teman-teman juga untuk bisa dituntut, artinya bisa di organisasinya bisa ditingkatkan lagi. Dan juga tadi ketekunan, kemauan, jangan sampai hanya pengen doang tapi kita tidak mulai gitu kan. Teman-teman di sini yang masih kuliah, silahkan keinginan itu bisa ditumpuk terus, tapi mungkin kita nggak tahu kapan akan terlaksana gitu, tapi yang pasti keinginan boleh ditumpuk tapi laksanakan juga suatu saat nanti gitu. Oke, mungkin itu saja, sama nantikan terus ya pasti ya OA kita ya nggak Apoteker Andri? Iya, kita ada partnya lagi nanti, mungkin teman-teman yang lain aku undang juga. Thank you banget buat Apoteker Windy. Diobrolkan sama Apoteker Windy di lain topik gitu. Cuma untuk sekarang itu lebih khusus ke bagaimana teman-teman bisa mengetahui lah gambaran buat teman-teman yang pengen berangkat ke luar negeri sebagai mahasiswa untuk magang, salah satunya di Kroasia atau mungkin di mana. Yang pasti teman-teman harus aktif berorganisasi dulu, dan tadi yang kelewat rajin membaca gitu. Oke. Mungkin itu Pak Andri. Oke, thank you. Mungkin kita tutup aja IG Live kali ini. Izin ya, Apoteker Windy nanti mungkin bisa aku share di IGTV, Spotify, dan mungkin bisa nanti aku edit aku di YouTube. Thank you. Mungkin kita ucapkan alhamdulillah buat hari ini berjalan lancar. Ini pertama kali, jadi sorry buat teman-teman kalau aku masih grogi atau ya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dari aku, mungkin dari Apoteker Rifai atau Apoteker Windy. Thank you and see you di OWA berikutnya. Makasih banyak atas kesempatannya. Sukses terus OWA Farmasi Daksis, Apoteker Rifai. Thank you Apoteker Windy. Andri, sehat-sehat ya. Ya, sama-sama.